Selamat pagi. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai asupan dan haluaran cairan, mengenai perhitungannya ya. Oke, langsung ke perhitungan contoh. Kemarin sudah Ibu scankan materinya. Oke, saya jelaskan di bagian contohnya. Oke, contoh kasus pertama. Di sini diterangkan bahwa Tuan R 41 tahun mempunyai berat badan 58 kg dirawat dengan post-op laparotomi hari kedua akibat perforasi appendix, memiliki keadaan umum yang masih lemah kesadaran kompos mentis hasil pengukuran TTV-nya, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi atau HR atau R 88 kali per menit, expirasi atau RR 20 kali per menit, suhu atau T 37 derajat Celcius. Klien masih dipuasakan dan saat ini masih terpasang NGT, terbuka cairan berwarna kuning kehijauan. Ini cairannya itu sebanyak 200 cc pada daerah luka insisi operasi. Terpasang juga drainase berwarna merah sebanyak 100 cc. Lalu ada infus dextrose 5% di drip antrial 1 ampul Colf 2000 cc per 24 jam. Terpasang kateter urin dengan jumlah urin 1700 cc dan mendapatkan transfusi BB 300 cc. Klien ini mendapatkan antibiotik Cevat 2 kali 1 gram yang didrip dengan NaCl 50 cc setiap kali pemberiannya. Lalu hitung keseimbangan atau balance cairan Tuan R. Nah, di sini kalian tidak cuma menghitung IWL, tapi menghitung dulu jumlah intake cairan dan output cairannya. Tadi di bagian pada kasus di atas itu dinyatakan bahwa pasien ini terpasang cairan infus sebanyak 2000 cc ya. Lalu ada transfusi juga sebanyak 300 cc. Lalu ada terapi injeksi. Terapi injeksi ini ada antibiotik Cevat 2 kali 1 gram di drip dengan NaCl 50 cc. Nah, untuk antibiotik, kenapa di sini terapi injeksinya 100 cc? Itu perkalian antara 2 dan 50 ya. 2 ini untuk Cevatnya 2 kali, artinya adalah 2 kali sehari kali 1 gram ya. 2 kali 1 gram ya. Di drip 2 kali 1 gram ini di drip atau alias dicampurkan dengan 50 cc NaCl ya. Antara 2 dan 5 ini dikalikan jadi 100 cc. Untuk air atau metabolisme, air metabolisme ini ada 5 cc ya. Kalian lihat lagi untuk air metabolisme ya, ada contoh di sini. Air metabolisme, perhitungan keseimbangan balance untuk dewasa dapat dilihat di bawah ini. Nah, A, B, C. Lalu air metabolisme ini AM sama dengan 5 cc per kilogram berat badan per harinya ya. Jadi 5 dikali berat badan pasien, nah itu 58 kg ya. 5 dikalikan 58. Lalu dari input cairannya, jadi input cairan semuanya dijumlah itu ketemu di sini inputnya ya. Lalu untuk output, nah output itu yang dikeluarkan oleh pasien kita. Misalnya yang pertama adalah terpasang drainase. Tadi drainasenya yaitu 100 cc. NGT berarti dia dikeluarkan ya, NGT terbukanya 200 cc. Urinnya 1700. IWL itu kalau kita lihat dari output rumusnya yang sudah
Anda ini adalah IWL, insoluble water loss. Di sini adalah IWL sama dengan 15 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi untuk IWL 15 dikalikan 58 kg. Ketemulah di sini. Lalu ini semua dijumlah. Ketemu angkanya. Lalu untuk mencari keseimbangan cairan antara intake sama output ini dikurangi. Ketemulah keseimbangan cairan. Ya, keseimbangan cairan. Lalu untuk itu setelah itu kita mencari IWL. Ya, tadi di sini udah cari IWL, tapi di sini kita harus cari IWL-nya lagi. Jika suhu klien naik, untuk menghitung haluaran terutama IWL digunakan rumus ini. Jika suhu klien naik, ya. Misalnya di sini untuk rumusnya IWL ditambah 200 dikurung suhu tinggi dikurangi 36,8 derajat Celcius, ya. Di keterangannya nilai 36 derajat Celcius adalah nilai konstan atau nilai normal, ya. Nilai konstan atau normalnya. Ini diandaikan ya, tadi yang kalau contohnya ini adalah suhu pasien 37 derajat Celcius. Tapi kita contohkan misalnya suhu pasien di sini adalah 38,5 derajat Celcius, termasuk tinggi ya. Jadi berapakah keseimbangan cairannya? Jawabnya adalah 900 IWL. Ya, IWL-nya di sini, IWL sini, yang IWL pada output cairan 900 ditambah 200, suhunya 38,5 derajat Celcius. Ya, dikurangi 36,8 derajat Celcius. Ya. Yang bagian dikurung ini dikurangi dulu, ketemu. Setelah itu baru ditambahkan, ya. Setelah ditambahkan ini dikali ini dulu, ketemu ini. Setelah itu ditambahkan, ketemulah ini. Jadi untuk keseimbangan cairan pasien harus ada 1240 cc. Ya, ini contoh. Ini baru contoh awal mula kasus 1 ya. Oke. Ya, ini baru kasus 1 yang saya jelaskan. Oke, saya jelaskan kembali apabila ada yang misalnya belum paham. Oke, dihitung dulu input cairan pasien. Ya, untuk metabolisme 5 dikali berat badan pasien. Ya, apa sih input pasien? Itu input cairan adalah input yang masuk di tubuh pasien apa saja. Ya, jadi nanti kalau ada kasus input pasiennya apa saja yang masuk ke dalam tubuh. Kalau output itu yang dikeluarkan oleh pasien kita. Ya, kalau sudah ketemu input dan output ini dikurangi, ketemulah keseimbangan cairannya. Ya, setelah itu kalau kita menghitung IWL, rumusnya adalah IWL ditambah 200 dikurung suhu tinggi dikurangi 36 derajat Celcius, ketemulah ini. IWL harus dicari dulu dari mana? Dari sini. 15 dikali berat badan pasien. Ya, IWL-nya dicari dulu. Ya, 15 dikali berat badan pasien. Lalu yang berikutnya kalau sudah kita cari, ketemulah sekian. Keseimbangan cairan si pasien atau keseimbangan balance cairan si pasien. Ya, ini untuk caranya untuk kasus pertama. Ya, ini baru kasus pertama dewasa. Oke. Nanti akan saya jelaskan kembali tentang keseimbangan cairan untuk anak-anak. Oke, apabila ada yang ditanyakan, silahkan WA Jabri saya. Ya, terima kasih. Selamat pagi.